yang esa. Berimanlah dan bertakwalah kehadirat Allah yang esa. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Sebekamalah untuk akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Berusaha sambil berdoa, itulah yang harus kau lakukan. Janganlah hanya berdiam diri mengharap rezeki datang sendiri. Dari langitku dan ke bumi Tuhan telah jadikan rezeki. Manusia harus berusaha untuk bekal hidupnya. Berimanlah dan bertakwalah kehadirat Allah yang esa. Berimanlah dan bertakwalah kehadirat Allah yang esa. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Masya Allah. Ustaz, materi ini diawali dengan Quran surah An-Nisa ayat 29. Dan Allah membuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalimat ini akan disertai larangan yang harus dijauhi atau perintah yang harus dikerjakan. Kalau kita melihat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam, berarti ada perintah. Nah, ini ada larangan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dilarang saling memakan harta dengan cara batil. Kita akan menjelaskan kalimat ini sebagai muqaddimah. Namun sebelumnya, di segmen kedua ini saya akan perkenalkan jamaah-jamaah yang telah hadir, yang telah mengikuti kajian kali ini. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al-Muzakarah Cikande, Serang, Banten, pimpinan Ibu Soimah. Assalamualaikum. Sehat Bu? Semangat ya. Kalau ada yang jualan, mudah-mudahan jualannya lancar dan berkah rezekinya. Yang kedua adalah Majelis Taklim At-Thayyibah Pulau Gadung, Jakarta Timur, pimpinan Ibu Sriyanti. Assalamualaikum. Yang ketiga adalah Majelis Taklim At-Taqwa Jatiwaringin, Jakarta Timur, pimpinan Haja Faiza. Assalamualaikum. Yang keempat adalah Majelis Taklim Al-Amanah Pancoran, Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Mala. Assalamualaikum. Insya Allah ternyata idolanya Ustadz Mak-Mak ya. Baik Ustadz, kembali kepada ayat tadi di surat An-Nisa ayat 29. Jadi Allah membuka dengan sapaan untuk orang beriman, tapi kali ini ada sebuah larangan yang harus kita jauhi. La ta'kuluna amwalakum bainakum bil batil, untuk menghindari bagaimana kita mendapatkan rezeki dengan cara yang batil. Silakan Ustadz, untuk satu ayat ini dijelaskan apa makna yang tersirat kalau kita aplikasikan dalam kehidupan. Taib. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. Makana min ni'amin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Ustaz Ridha dan kemudian pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Memang kalau kita berbicara tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran, khususnya ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka seruan ini dalam Al-Quran itu ada 88 kali. Masya Allah. Ketika seseorang mendengar ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dia harus membuka hatinya,
membuka pikirannya, membuka jiwanya. Karena apa yang hendak Allah sampaikan biasanya tegas, kemudian penting di dalam kehidupan kita. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Nah, batil di sini konteksnya seperti apa? Nah, batil di sini jika kemudian kita lihat dalam apa yang kita bahas hari ini, yaitu jual beli, maka banyak sekali konteks batil yang ada di dalam perkara jual beli. Sehingga membuat seseorang yang tadinya mendapatkan keberkahan, justru jauh dari keberkahan tapi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh satu perkara batil yang ada dalam jual beli. Ada namanya al-ghish, menyembunyikan aib suatu barang. Ini batil. Ada yang pedagang di sini? Ibu pedagang? Baik. Ketika mengiklankan apa yang dijual, yang diceritakan apa? Baiknya. Baiknya. Yang enggak baiknya? Sembunyikan. Atau enggak mau bilang misalnya. Gitu kan. Adakah di antara kita? Makanya ketika disebut pedagang yang jujur akan bersama para nabi. Akan bersama para anbiya. Akan bersama orang-orang siddiq, bahkan syuhada. Padahal Allah kasih syarat yang insya Allah mudah. Nabi kasih syarat satu. Jadi pedagang jujur dan amanah. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan itu, yang kita lakukan adalah menyembunyikan aib, maka ini berbahaya sekali. Maka ketika misalnya kita menghubungkan di bulan Ramadan. Ramadan ini kan adalah salah satu bulan di mana kita itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kenapa kita bahas tentang jual beli di bulan Ramadan? Karena kalau jual beli kita lakukan secara apa yang Rasul dan Allah perintahkan, maka dapat pahala. Dapat pahala. Ini kan kesempatan yang sangat terbuka luas bagi seseorang, apalagi bulan Ramadan. Ramada itu kan membakar. Li'annahu yarmudus sayyi'ati bil hasanah. Ketika seseorang itu Allah bakar dosanya, kemudian digantikan dengan kebaikan. Oleh sebab itu maka penting menjadi seorang pedagang yang menjaga nilai-nilai Islam sehingga dia mendapatkan keberkahan. Karena kita itu dalam berdagang tidak hanya mencari keuntungan, Ustaz Riza, tapi yang kita cari keberkahan, dan itu yang paling utama. Cari Jadi seorang pedagang itu bukan cuman profit oriented, tidak profit oriented. Ada etika, adab dan akhlak yang harus kita kerjakan. Ya Bu ya, Masya Allah. Ibu berani nggak jualan ngungkapin kelebihan dan keburukan? Ini bagus Bu, tapi maaf ada bolongnya dikit. Ya Ustaz ya. Itu bagus. Ini luar biasa Ustaz ya. Biasa. Tapi faktanya tidak semua orang berani Ustaz. Jadi semua orang itu rata-rata karena takut rugi, akhirnya dia menyimpan aib barang untuk menjaga kerugian dia di dunia. Padahal menyimpan aib barang, ruginya dunia akhirat. Ini kan Ramadan ya. Ramadan itu di mana situasi psikologis dan keimanan itu berada pada titik yang baik. Ya kan? Sehingga ini kesempatan kita itu mencoba mengajak pedagang untuk kemudian mendapatkan, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz. Kalimat tadi kita tidak boleh berjualan dengan cara batil, kan? Tetapi illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Ada kalimat taradim minkum, suka sama suka. Dan di konteks yang akan kita bahas. Baik. Jadi sejauh mana kalimat suka sama suka? Karena ada orang yang berpendapat riba pun kalau sudah suka sama suka jalan. Padahal riba jelas dilarang oleh agama. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Serambi Islami, semua ada di sini. Serambi